Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit memberi pengetahuan tentang apa itu leverage keuangan. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indah Khairun Nasib Asobir dari kelas manajemen pagi G. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, pengertian leverage. Menurut Agus Sartono tahun 2001, dalam manajemen keuangan, leverage memiliki maksud yang semakna, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian langsung kita menuju ke konsep BEP. Konsep BEP atau break even point yaitu jumlah produksi atau penjualan yang dapat menghasilkan laba operasi atau jumlah produksi yang menghasilkan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Berdasarkan definisi di atas, maka rumus BEP dapat diturunkan dari persamaan berikut. Bisa kita lihat rumusnya di atas. Q sama dengan total fixed cost dibagi price dikurangi variable cost, di mana Q adalah jumlah volume penjualan, TFC sama dengan total biaya tetap, VC adalah biaya variabel per unit, sedangkan P adalah harga per unit. Analisis BEP bermanfaat untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biaya dan menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Kemudian kita langsung menuju ke DOL atau Degree Operating Leverage. Degree Operating Leverage adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan terhadap perubahan EBIT. Rumus dari DOL tersebut bisa kita lihat. DOL sama dengan Q dikali P min V dibagi Q dikali P min V dikurangi F, di mana Q adalah volume penjualan, P harga per unit, V adalah variable cost per unit, dan F adalah fixed cost per unit. Kemudian kita langsung menuju ke DFL. DFL tersendiri itu adalah Degree Financial Leverage. Level keuangan diukur dengan degree financial leverage yang dirumuskan sebagai berikut. Berikut rumusnya. Baik, bisa kita lihat DFL atau Degree Financial Leverage. Berikut rumusnya. DFL adalah adanya beban tetap atau bunga akan berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, melalui analisis leverage keuangan akan dapat digambarkan bagaimana sensitivitas perubahan earning per share atau EPS atau laba per lembar saham sebagai akibat perubahan earning before interest and tax atau EBIT atau laba operasi perusahaan. Leverage keuangan diukur dengan degree financial leverage dapat dirumuskan sebagai berikut. DFL sama dengan persen perubahan IPS dibagi persen perubahan EBIT, atau DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT
dikurangi interest. Kemudian langsung kita ke materi hubungan analisis PEP dengan analisis leverage keuangan. Leverage operasi memberi gambaran tentang pengaruh presentasi perubahan penjualan terhadap presentasi perubahan EBIT. Leverage keuangan memberi gambaran tentang pengaruh presentasi perubahan EBIT terhadap presentasi perubahan laba per lembar saham atau IPS. Bila hubungan dan pengaruh tersebut digabungkan, akan menjadi pengaruh presentasi perubahan penjualan terhadap presentasi perubahan laba per lembar saham atau IPS. Tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan diukur dengan degree combined leverage atau DCL. DCL bisa kita lihat rumusnya. DCL sama dengan DOL kali DFL, atau DCL sama dengan Q dikali P min V dibagi Q dikali P dikurangi V dikurangi F dikurangi I. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.